Pemirsa, jumpa lagi dengan channel ini. Saya harapkan Anda dalam kondisi baik-baik saja. Saudara, di depan kita ini ada foto anak dan radio yang dilingkari warna kuning. Ya, itu adalah radio jadul yang serupa dengan radio yang akan kita bahas. Ya pemirsa, inilah saatnya kita mencoba radio jadul ini. Jadi pemirsa, foto tadi yang ada gambar radionya diambil sekitar tahun 1982 dan radionya sama mereknya dengan radio ini, nasional. Cuma mungkin berbeda, kalau ini keluaran tahun 1983. Jadi berbeda 1 tahun kurang lebihnya ya pemirsa ya, karena benar-benar tidak tahu secara persis untuk radio ini. Kalau persisnya kan di kwitansinya ya, sementara ini adalah radio second. Jadi kita menggunakan ilmu kemungkinan saja, karena saya memiliki radio yang lama serupa ini tahun 83, sementara ada perbedaan di bagian belakangnya pada bagian spesifikasi ya. Untuk radio saya menggunakan plat aluminium yang ada tulisannya, sementara yang ini langsung dicetak pada bodinya. Jadi bisa saja ini lebih tua atau lebih muda, kira-kira seperti itu ya pemirsa. Radio ini di masanya tentu saja sangat diminati ya, diminati dengan suara yang pada waktu itu tentu saja cukup bagus pada zamannya. Namun saya rasa tidak cuma pada zamannya, sekarang ini Anda bisa mendengarkan sendiri kualitas audio ini memang lumayan bagus, dan tentu saja harganya terjangkau. Karena kalau radio-radio yang lebih gede mini combo tentu harganya akan lebih mahal pada waktu itu, karena pada waktu itu barang elektronik termasuk barang yang mewah. Berbeda dengan zaman sekarang, barang elektronik merupakan kebutuhan sehari-hari ya pemirsa. Bisa dibayangkan bagaimana produk tahun 1983 hingga saat ini 2024 masih berfungsi dengan baik. Di samping perawatan, tentu saja kualitas dari mesin radio ini bisa diandalkan. Yang sedang kita dengarkan saat ini adalah gelombang SW2 ya. Saat ini propagasi di gelombang SW2 cukup bagus, jadi kita monitor di gelombang SW2 ya, betul SW2. Nanti kita akan rubah lagi saklarnya ke gelombang yang lainnya. Di sini kita bisa monitor radio-radio luar negeri dan ada sinyal alam juga. Jadi kalau Anda membuka radio SW, ada suara turut 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 turut, itu bisa jadi dari sinyal Morse, namun juga bisa sinyal alam ya. Ada yang tulili nah gitu ya suaranya ya. Itu adalah sinyal alam. Jadi alam mengeluarkan sinyal-sinyal yang ditangkap oleh gelombang radio. Nah, coba Anda dengarkan sendiri.
Nah, seperti itulah pemirsa, di antaranya sinyal alam yang ada pada gelombang SW2. Ya pemirsa, jadi sinyal alam itu dipahami benar oleh breaker-breaker 80 meter band pada saat itu, bahwa setelah ada sinyal alam turut dan sebagainya itu, nanti propagasi akan membuka dan akan lebih jelas lagi, bahkan bisa untuk komunikasi DX dari Indonesia ke luar negeri. Misalkan dari Indonesia langsung ke Jepang tanpa stasiun relay, jadi langsung komunikasi dua arah Indonesia-Jepang. Itu biasanya terjadi pada jam-jam tertentu, misalkan jam 3 malam atau sekitar itu. Jadi udara benar-benar bersih sekali dan pemancar bisa bekerja dengan maksimal menjangkau jarak yang jauh ribuan kilometer dengan pemancar yang dayanya, kalau di Indonesia kebanyakan daya pemancar paling ya sekitar 200 watt, 100 watt. Tapi kalau di luar negeri tentu saja beda, mereka benar-benar lebih profesional dengan daya pancar nyampe kilowatt untuk break-breakan saja. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan menggunakan daya yang lebih rendah, walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang menggunakan daya yang sampai kilowatt, namun saya rasa sangat jarang. Kalau 80 meter band di tahun 80-an itu kebanyakan masih menggunakan transistor yang legendaris, pakai transistor SA971. Nah, ini transistor legendaris ini bisa digunakan untuk final pada pemancar 80 meter band. Namun yang warnanya biasanya abu-abu atau yang tebal ya, bodinya tebal. Kalau yang tipis-tipis yang biasa dipakai pada amplifier, ini tidak bisa. Jadi yang digunakan untuk final pada pemancar 80 meter band kebanyakan transistor asli, bukan yang KW. Dan penggemar yang menggunakan pemancar tipe PNP atau groundnya ground positif itu biasanya memacu voltase sampai ada yang 18 volt, naik sampai 25 volt, bahkan ada yang sampai 30 volt, karena memang kolektornya mampu untuk bekerja sampai voltase yang tinggi. Dewasa ini menggunakan IRF atau IREK biasanya orang menyebutnya ya, itu voltasenya juga bisa dikasih tinggi untuk mendapatkan output sinyal yang kuat dengan setelan bias juga tentunya. Ya pemirsa, ini sekarang kita monitor pada gelombang SW1 ya, seperti ini suara-suara di gelombang SW1. Siaran luar negeri yang mendominasi ada dari Cina, ada dari India, dari Inggris dan lain sebagainya. Kadang-kadang
Kita juga bisa monitor radio dengan bahasa Korea. Kalau Jepang sering ya, namun ada juga radio Korea yang bisa masuk di propagasi yang bagus dan yang terdengar kebanyakan dari Korea Utara. Mungkin pancarannya di sana menggunakan pemancar yang wattnya gede juga, sehingga bisa dimonitor di Indonesia. Nah, pemirsa, untuk gelombang MW belum bisa kita coba karena pemancar MW saat ini sedang rusak nampaknya. Jadi RRI terdekat dari sini biasanya memancar pada gelombang MW. Kali ini sedang off ya. Ya pemirsa, mungkin ada baiknya ya, daripada gelombang MW kosong diisi dengan pemancar-pemancar amatir ya untuk nyetel musik daripada kosong, karena banyak sekali radio-radio yang memerlukan gelombang MW. Ternyata radionya sudah pada bangkrut atau tutup. Ya bisa dimaklumi karena gelombang MW itu membutuhkan daya yang sampai kilowatt. Kalau kilowatt untuk pemancar FM sudah sangat luar biasa jarak jangkauannya. Namun pada gelombang MW juga ada kelebihan, bisa lompat ya pada propagasi yang benar-benar bagus. Dari daerah Banyumas bisa monitor RRI Cirebon ya pada zaman dulu. Sekarang nggak tahu Cirebon masih ada gelombang MW apa enggak. Kemudian kita bisa monitor radio dari Bali atau dari Surabaya. Tapi itu nggak setiap saat bisa terjadi. Terkadang 1 bulan 1 kali, tergantung propagasi yang benar-benar bagus. Propagasi di sini yang saya maksud adalah apa yang disebut apa ya namanya ya, ether apa ion ya, ion dari gelombang radio yang benar-benar sangat mendukung untuk komunikasi. Karena pada gelombang SW dan MW ada perbedaan, tidak seperti gelombang FM yang pancarannya tegak lurus. Pancarannya lurus seperti mercusuar ya. Kalau gelombang MW atau SW itu pancarannya mantul dari bumi ke langit, ke bumi ke langit, ke bumi ke langit, dan seterusnya seperti orang berlari. Dan ini membuat pemancar SW atau MW di gelombang di daerah tertentu pancarannya gede, di daerah yang lain kecil, begitu seterusnya. Jadi pancarannya tidak merata. Kalau MW untuk daerah-daerah dekat biasanya pancarannya merata, namun kalau yang jauh-jauh itu sudah mengalami skip ya, atau lompatan. Gelombangnya melompat, diterima di daerah tertentu yang tepat. Nah disitulah bisa menerima frekuensi radio siaran dengan baik. Nah dulu saya sering mendengarkan radio dari Jakarta dengan SW ya, isinya musik terus. Namun ternyata gelombang SW tersebut adalah gelombang amatir atau eksperimen ya, eksperimen setel musik bagus-bagus dipantengin terus di situ. Kalau gelombang komersil biasanya ada berita yang terus setiap 1 jam sekali. Kalau di zaman dulu tahun 80-an, zamannya Presiden Soeharto, itu berita di radio 1 jam sekali ada berita. Nah, radio yang amatir
musik terus. Makanya senang sekali waktu itu, tanpa membeli kaset kita bisa monitor radio musik-musik terbaru pada zamannya gratis. Cuma kadang-kadang gelombangnya fading ya, jadi dia gelombangnya naik turun seperti ombak di laut. Kadang suaranya kenceng, keras, up ya, dan down bisa menghilang pada provokasi yang kurang baik. Namun pada provokasi yang baik lebih banyak up-nya daripada down-nya ketika kita mendengarkan siaran radio jarak jauh atau shortwave ya, gelombang pendek SW ya, itu bisa monitor dari jarak jauh, bahkan dari Kalimantan pun bisa. Untuk pemancar AM 80 meter band biasanya sampai Kalimantan, Sulawesi itu bisa terjadi di pagi hari. Di siang hari jarang, di sore hari juga jarang. Namun kalau Madura dari daerah Banyumas, pemancar 80 meter band itu pada zaman dulu sering sekali komunikasi dengan Madura ya. Bahkan ada yang dari Pulau Sapudi ya. Namun pada pemancar SSB bisa lebih jauh lagi. Jadi kalau pemancar AM mendengarkan komunikasi dengan Kalimantan itu pasti sayup-sayup. Juga dengan Sulawesi pasti suaranya timbul tenggelam kecil sekali. Namun begitu di gelombang SSB, maka yang dari Kalimantan, dari Sulawesi itu lokal, seperti lokal ya, kenceng banget. Dari Bali juga akan kencang sekali pada posisi SSB. Ya, pemirsa, panjang lebar kita cerita mengenai radio ini dan melebar ke frekuensi yang lain dengan harapan kita bisa bernostalgia dengan radio jadul yang populer pada zamannya. Radio nasional Gobel. Yang sebelum radio nasional Gobel adalah radio Cawang ya. Cawang, kalau Galindra, Gema Nusantara, radio Gema Nusantara itu apakah lebih tua dari Cawang? Kurang tahu persis, tapi sepertinya iya. Awal munculnya radio Galindra, radio Gema Nusantara itu ya, kemudian berubah menjadi Cawang ya, Cawang tahun 60-an mungkin ya, 60-70 Cawang. Kemudian tahun 80-an berubah jadi Nasional Gobel ya. Nasional Gobel kemudian berubah lagi menjadi Panasonic hingga saat ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda sudah bersama kami bercerita panjang lebar mengenai Radio Nasional Gobel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga saudara semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, murah rezekinya dan panjang umurnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.